Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dongkrak Botol Channel. Pada video kali ini Dongkrak Botol Channel akan berbagi tips, yaitu list of diagnosis kode. Jadi list of diagnosis kode ini hanya sebagai informasi saja kepada pemakai forklift, khususnya merek Toyota dengan seri 8FD ataupun forklift diesel dan seri 8FG forklift gasolin. Jadi kita akan mulai dari awal kode ini, error code. Apabila muncul error code 41-1, error mode-nya akan keluar matching konektor abnormal, gejala pada forklift. Jadi hanya muncul di displaynya saja. Kemungkinan penyebab kerusakan: konektor rusak, kabel matching rusak, dan controller rusak. Lanjut ke kode 51-1 dan 51-2. Error mode-nya speed sensor abnormal. Gejala pada forkliftnya, speed indikator tetap menunjukkan 0 km. Jadi meskipun forklift sudah bergerak pada kecepatan 30, namun pada indikatornya tetap menunjukkan 0 km per jam. Kemudian kontrol swing roda belakang, knob setir tidak pada posisinya. Kemungkinan penyebab kerusakannya: konektor rusak, kabel konektor rusak, speed sensor rusak, dan controller rusak. Kemudian kita lanjut untuk error kode 52-1, 52-2, dan 52-3. Error mode yang muncul: yaw rate sensor abnormal. Gejala pada forklift, kontrol swing roda belakang dibatasi. Kemungkinan penyebab rusaknya: konektor rusak, kabel konektor rusak, yaw rate sensor rusak, dan kontrolernya bisa terjadi rusak. Lanjut 54-1, swing lock solenoid abnormal. Gejala pada forklift, kontrol swing roda belakang dibatasi. Kemungkinan penyebab kerusakan: konektor rusak, kabel konektor rusak, swing lock solenoid rusak, dan controller rusak. 61-1 dan 61-2, load sensor abnormal. Gejala pada forklift, kontrol swing roda belakang dibatasi, fungsi kontrol mas sebagian dibatasi, fungsi drive control dibatasi ataupun M-Wave MFD opsional. Load indikator tidak tampil pada display. Kemungkinan penyebab rusaknya terjadi pada konektor yang rusak, kabel konektor rusak, load sensor rusak, serta controller bisa terjadi kerusakan juga. Namun itu gejala kerusakan yang paling terakhir. Jadi kita urut dulu dari atas, kita cek konektornya terlebih dahulu secara berurutan sesuai dengan kemungkinan penyebab kerusakan. Kita akan lanjut ke slide berikutnya, error code berikutnya 62-1, 62-2, tilt angel sensor abnormal. Fungsi kontrol mas sebagian dibatasi, konektor rusak, kabel konektor rusak, tilt angel sensornya rusak, dan kontrolernya rusak. 63-1, 63-2, dan 63-3, tilt lever switch abnormal. Fungsi kontrol mas sebagian dibatasi, konektor rusak, forward tilt switch rusak, backward tilt switch rusak, kabel rusak, instalasi switch rusak, serta terakhir kontrolernya bisa terjadi rusak juga. Lanjut ke 64-1, lift lock solenoid abnormal. Garpunya tidak dapat turun. Penyebabnya bisa jadi konektornya rusak, kabel konektor rusak, lift lock solenoid rusak, serta terakhir kontrolernya rusak. 65-1, tilt control solenoid abnormal. Gejalanya forward tilt tidak dapat beroperasi, namun
backward tilt dapat beroperasi. Jadi forklift bisa tilt ke depan, namun tilt ke belakang tidak jalan ataupun tidak bergerak. Kemungkinan kerusakan, konektor rusak, kabel konektor rusak, tilt control solenoid rusak, serta terakhir kontrolernya rusak. Kita lanjut ke slide berikutnya. Error code 66-1. Nilai ukur matching tidak normal. Gejala pada forklift, fungsi kontrol mas sebagian dibatasi. Kemungkinan penyebab kerusakannya, nilai sudut tilt horizon tidak sesuai, nilai sudut tilt forward tidak sesuai, nilai ukur load sensor tidak sesuai. 67-1. Lifting height switch abnormal. Gejala pada forklift, fungsi kontrol rear wheel swing sebagian dibatasi, fungsi kontrol mas sebagian dibatasi, fungsi kontrol drive dibatasi, load indikator display berubah-ubah. Kemungkinan penyebabnya bisa terjadi karena konektornya rusak, kabel konektor rusak, lifting height switch rusak, controller rusak, dan IG fuse putus. IG fuse itu fuse utama, main fuse-nya rusak. Kita lanjut ke error code selanjutnya, 68-1, 68-2, dan 68-3. Lift switch abnormal, garpu tidak dapat turun. Garpunya bisa naik namun tidak bisa turun. Kemungkinan penyebab kerusakan, konektor rusak, rising lift switch rusak, lowering lift switch rusak, kabel konektor rusak, instalasi lift switch rusak, serta terakhir controller rusak. Lanjut ke error code selanjutnya, 69-1, backward tilt lock solenoid abnormal. Backward tilt tidak dapat beroperasi. Kemungkinan penyebabnya, konektornya rusak, kabel konektor rusak, backward tilt lock solenoid rusak, terakhir kontrolernya rusak. Lanjut 71-1, 71-2, tire angle sensor abnormal. Kemungkinan gejalanya itu knob setir tidak pada posisinya. Gejalanya ataupun penyebabnya konektornya rusak, kabel konektor rusak, sensor rusak, tire angle sensor joint rear axle link sistemnya rusak, serta terakhir kontrolernya rusak. 72-1, 72-2, 72-3, dan 72-4. Steering angle sensor abnormal. Knob setir tidak pada posisinya, konektornya rusak, kabel konektor rusak, sensor rusak, dan terakhir kontrolernya rusak. Kita lanjut ke error code selanjutnya, 73-1, knob position solenoid abnormal. Knob setir tidak pada posisinya, konektor rusak, kabel konektor rusak, solenoid rusak, dan yang terakhir kontrolernya rusak. Error code 74-1, nilai ukur matching tire angle sensor. Knob setir tidak pada posisinya, gejalanya ataupun penyebabnya nilai matching kelurusan roda tidak sesuai. Kita lanjut ke error code selanjutnya, A5-1, seat sweep abnormal. Gejala pada forklift, drive dan hydraulic system dapat beroperasi walaupun operator tidak duduk di kursi operator. Kemungkinan penyebab rusaknya, konektornya rusak, kabel konektor rusak, switch rusak, terakhir kontrolnya rusak. A7-1, brake switch abnormal. Gejala pada forklift, fungsi kontrol drive dibatasi sebagian. Kemungkinan penyebabnya, konektornya rusak, brake switch rusak, kabel konektor rusak, dan yang terakhir controller rusak. Yang selanjutnya AF-1 sampai dengan AF-8, error mode-nya CPU abnormal. Gejala pada forklift, semua fungsi kontrol tidak stabil, dan ini yang terakhir, kontrolernya rusak.
Apabila CPU sudah abnormal, gejala pada forklift semua fungsi kontrol tidak stabil. Dan ini sudah mengindikasikan bahwa yang terakhir ini kontrolernya rusak. Lanjut ke C7 strip 1, C7 strip 2, shift lever switch abnormal. Tidak dapat diposisikan ke netral, fungsi drive control dibatasi sebagian. Kemungkinan penyebabnya konektor rusak, forward switch rusak, reverse switch-nya rusak, kabel rusak, dan instalasi switch rusak, serta terakhir kontrolernya rusak. Lanjut ke CA strip 1, forward reverse travel torque converter relay abnormal. Drive system dan hydraulic system dapat dioperasikan walaupun operator tidak duduk di kursi operator. Konektor rusak, kabel forward travel relay rusak, forward travel relay rusak, kabel reverse travel relay rusak, reverse travel relay rusak, dan yang terakhir controller rusak. Lanjut ke EC strip 1, unload solenoid abnormal. Drive system dan hydraulic system dapat dioperasikan walaupun operator tidak duduk di kursi operator. Kemungkinan penyebabnya konektornya rusak, kabel konektor rusak, unload solenoid rusak, dan yang terakhir kontrolernya rusak. F1 strip 1 dan F1 strip 2 combination meter abnormal. Ini problemnya pada displaynya saja. Kemungkinan konektornya rusak, kabel hour meter rusak, hour meter tidak jalan, dan controller rusak. Lanjut yang terakhir, ini slide yang terakhir, F4 strip 8, CPU error, CPU abnormal, kemungkinan penyebabnya both multifunction display rusak. H1 strip 1 sampai H1 strip 5, lift lever potensio abnormal, lift tidak dapat beroperasi. Kemungkinan penyebabnya karena konektornya rusak, kabel potensio rusak, controller rusak, serta fuse atau sikringnya ada yang terputus. Error code yang selanjutnya H2 strip 1 sampai dengan H2 strip 5, till lever potensio abnormal. Till tidak dapat beroperasi dikarenakan konektornya rusak, kabel potensionya rusak, dan kontrolnya rusak, serta yang terakhir fuse atau sikringnya putus. Dan H3 strip 1 sampai H3 strip 5, attachment 1 lever potensio abnormal. Attachment 1 tidak dapat beroperasi disebabkan karena konektornya rusak, kabel potensio rusak, potensiometer rusak, controller rusak, serta fuse atau sikringnya putus. Lanjut ke H4 strip 1 sampai dengan H4 strip 5, attachment 2 lever potensio abnormal. Attachment 2 tidak dapat beroperasi, konektor rusak, kabel potensio rusak, controller rusak, dan fuse atau sikringnya putus. H5 strip 1, H5 strip 2, lift solenoid abnormal. Lift kemungkinan tidak dapat beroperasi, konektor rusak, kabel lift ataupun untuk naik rusak, solenoid lift rusak, kabel lift rusak, solenoid lift, pullnya rusak, dan terakhir kontrolernya rusak. H6 strip 1 dan H6 strip 2, till solenoid abnormal. Till kemungkinan tidak bisa beroperasi karena konektornya rusak, dan hampir sama lift solenoid abnormal tadi. Kemudian H7 strip 1, H7 strip 2, attachment 1 solenoid abnormal. Kemungkinan attachment 1 tidak dapat beroperasi karena konektornya rusak, dan yang terakhir kemungkinan karena kontrolernya rusak. Jadi demikianlah list of diagnosis yang digunakan pada unit Toyota forklift seri 8FD dan 8FG. Silakan bagi teman-teman yang apabila ada pertanyaan, tuliskan pada bagian bawah kolom komentar. Apabila ada yang ditanyakan, langsung saja bisa menghubungi kami. Di bagian channel di deskripsi ada nomor dari tim kami. Nanti tim kami akan menjelaskan apa-apa saja yang perlu dilakukan oleh teman-teman. Sekian dari saya.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.